Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah beliaulah sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat ini dalam rangka pelaksanaan diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh kedua rekan sejawat kita yang pada kesempatan yang berbahagia ini telah mengikuti calon guru penggerak angkatan ke-9. Baik, saya perkenalkan terlebih dahulu. Pembicara kita terdiri dari dua orang. Yang pertama ada Ibu Desi Rukmana Fatma yang akan membahas atau akan memaparkan materi yang pertama, yakni disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian materi yang kedua, hukuman dan konsekuensi. Dan yang ketiga adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian akan dilanjutkan oleh calon guru penggerak kita yang kedua, ada Ibu Irayanti yang akan memaparkan materi mengenai bagaimana membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, 5 kebutuhan manusia, dan materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Demikianlah yang sempat saya sampaikan untuk kesempatan ini. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan kesempatan yang pertama kepada pemateri kita yang pertama, yakni Ibu Desi Rukmana Fatma. Waktu dan tempat dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mengucap puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berada di tempat ini guna untuk menimba ilmu baru bagi teman-teman sekalian, mungkin yaitu terkait budaya positif dan penerapannya di sekolah. Serta tak lupa juga kita kirimkan salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan kita sampai akhir zaman. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya sebagai pemateri pertama. Jadi budaya positif itu kami dapatkan di pendidikan guru penggerak. Itu di akhir modul 1, di mana dalam budaya positif itu nanti ada 6 topik yang akan kami bahas. Jadi saya sendiri sebagai pertama 3 topik. Jadi yang pertama itu kita mengenal dulu apa itu budaya positif sebenarnya. Jadi dari slide kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian bahwa budaya positif itu sendiri merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi dengan adanya pengertian budaya positif ini mendasari kita untuk mencapai hal ini, di mana menciptakan perasaan aman dan nyaman di sekolah itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena mencapai budaya positif itu kita akan menempuh 6 dasar pembahasan topik sebentar. Semoga ilmunya bisa kita terapkan nanti dan bisa kolaborasikan bersama-sama dengan kami yang dari pendidikan guru penggerak, agar kiranya bagaimana kondisi pembelajaran itu bisa berpihak pada murid. Jadi satu tujuan kita yaitu fokus pada murid. Next Kak. Oke, jadi konsep intinya budaya positif ini kami membagi menjadi 6, bukan membagi, memang dasarnya 6 dalam modul ini. Jadi yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga posisi kontrol. Yang keempat itu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Selanjutnya, oke, sebelum kita masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, saya minta
teman-teman sekalian. Jadi ada ilustrasi di atas. Ilustrasinya seperti ini. Bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga bagi kehidupan Anda di dalam kepalan tangan Anda. Dan teman Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda sejumlah uang. Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda atau tidak? Jadi pertanyaannya, apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda atau tidak, atau tetap menutupnya? Mengapa? Kira-kira kalau ada sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan tak, tapi naminta teman bestitas sekali, sombentas sekali. Tapi itu hal yang kita simpan berguna bagi kehidupan tak. Kira-kira mau dikasihkan di teman tak atau tidak? Pak Adi, boleh dijawab? Atau yang lain teman-teman? Pak Reski tidak akan membuka, katanya Pak Reski. Yang lain? Pak Adi tidak mau juga. Tidak bakal, katanya Bu Febi, tidak akan, karena itu berguna bagi kehidupannya. Ada yang bersedia membuka tangan? Oh, kalau Bu Hasba melihat dulu kondisinya. Oke. Jadi dari jawaban yang dari teman-teman ada yang tidak dan ada yang tidak dan ada yang melihat dulu kondisinya. Saya mau bertanya satu hal, masalah buka atau tidaknya siapa yang kontrol isi kepala tak? Kita sendiri toh? Kita sendiri yang mau buka, kita sendiri yang mau tutup. Artinya meskipun dihardiki, ditawari uang atau diintimidasi, itu tergantung dari keputusan tak sendiri mau buka atau tidak. Jadi teori kontrol dasarnya memang seperti itu Bapak Ibu. Meski ditawari, meski diintimidasi, meskipun dihardiki, bahkan dimarahi, tetap keputusannya ada di kepala tak. Nah seperti itu. Next. Oke, jadi kita masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama itu teori kontrol. Teori kontrol itu ada berapa miskonsepsi atau mungkin dari miskonsepsi ini akan berangkat ke teori kontrol menurut Stephen R. Covey sebentar. Jadi miskonsepsinya itu ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu, kita itu tidak bisa mengontrol murid. Kalaupun napatuhi apa yang dibilang, dia itu cuma mengizinkan, mematuhi atau mengontrol guru dirinya saat itu saja. Setelahnya kita tidak tahu dia masih mau dikontrol atau tidak. Apalagi kita berada di jenjang SMA, masa-masa transisi. Anak-anak itu sudah lekat dengan kata kritik, saran dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kalau masalah penguatan positif dan efektif itu mungkin akan berlaku jika itu jangka pendek. Misalkan pada anak-anak SD atau TK kita kasih hadiah atau kita puja-puji tentang kecerdasannya atau kepintarannya atau good lookingnya. Bisa saja suatu hari nanti sadar, ibu pernah bilang kak pintar, ternyata tidak sepintar itu kak. Nah, jadi mungkin itu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Pada dasarnya membuat anak-anak merasa bersalah itu justru bukan menguatkan karakter, tapi menuju ke identitas gagal. Kenapa? Ini akan bisa membentuk anak-anak menjadi anak-anak yang tidak percaya diri. Yang pertama, tidak bisa kembali ke kelompoknya, artinya ada rasa minder. Kemudian tidak bisa menjadi orang yang mandiri, selalu tergantung orang lain. Oke, yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kadang-kadang mungkin, siapa tahu bukan di sini dan tidak ada mungkin di sini. Ada guru biasanya perasaannya seperti ini. Dia merasa satu level di atas anak-anak. Jadi, ya bisa saja memberikan intimidasi kepada anak-anak dengan cara menyuruh atau memberi hukuman atau dan sebagainya. Tapi pada dasarnya itu di teori kontrol itu tidak dibenarkan untuk mendidik anak-anak atau mendidik karakter anak-anak menjadi lebih baik. Jadi siapapun itu Bapak Ibu, bagaimanapun orangnya, bagaimanapun bentuknya, tidak ada orang yang bisa mengontrol orang lain. Lanjut ke teori kontrol menurut Stephen, ada stimulus respon dan
dalam teori kontrol, bagaimana paradigma kita berpikir berubah saat suatu stimulus respon menuju ke teori kontrol. Jadi yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol mengatakan bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Jadi tidak semua orang suka makan nasi goreng, tidak semua orang suka makan ikan, tidak semua orang suka makan paha ayam dan sebagainya. Jadi beda-beda. Jadi jangan buat misalkan mau seperti itu karakter, tak anak-anakmu juga kita bentuk seperti itu. Jadi itu suatu hal yang tidak disarankan. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal di teori kontrol itu setiap orang melihat gambaran yang berbeda. Jadi tidak semua kacamata itu sama. Ada yang blue chroming, ada yang ribbon full. Nah, jadi beda-beda cara tak melihat Bapak Ibu. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal di teori kontrol itu bilang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi intinya di teori kontrol itu kita belajar banyak berkaca. Jangan memposisikan apa yang ada di kepala kita dengan apa yang ada di kepala teman-teman sekalian atau terlebih kepada murid. Kenapa? Karena isi kepala kita tidak sama, bentuk kontrol kita tidak sama. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol. Yang di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah ini penting. Kalau sudah makin bujuk-bujuk ya anak-anak, mungkin pas-pasnya sedikit. Nah itu bertentangan sekali dengan teori kontrol. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mungkin ini konsensus, mungkin baru didengar konsensus itu kesepakatan bersama atau musyawarah artinya. Jadi penting sekali di teori kontrol itu kolaborasi untuk menciptakan suasana yang lebih baik dan positif. Yang terakhir model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol itu model berpikir menang-menang, artinya simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Oke. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin positif itu, tujuan disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid yang merdeka harus memiliki disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi pada dasarnya disiplin positif itu mungkin di benak Bapak Ibu kalau disiplin itu adalah taat pada peraturan. Mungkin pada dasarnya seperti itu. Tapi disiplin yang sebenarnya itu Bapak Ibu adalah disiplin yang bukan dari paksaan, bukan dari dorongan, melainkan dari diri Bapak atau murid-murid kita sendiri. Jangan disiplin karena dipaksa. Begitu kasarnya. Kemudian selanjutnya nilai kebajikan universal itu adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi di pembelajaran kami itu ada 6 dasarnya tentang nilai kebajikan, tapi kita fokus ke nilai kebajikan yang mendasari kita di lingkungan sekolah, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 dimensi yang kita ketahui, yaitu beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi 6 ini mewakili semuanya, ada di dalam disiplinnya, ada di dalam saling menghormatinya, taat pada agama dan seterusnya. Jadi ini dasarnya kita menyusun nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang pertama teori motivasi. Oke. Teori motivasi yang kami angkat di sini ada seorang pembuat buku atau penyusun buku namanya Dan Gosen. Dia seorang psikolog dan penyusun buku psikolog. Jadi ada 3 katanya 3 motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu sebenarnya jadi manusia ada 3. Jadi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada kan biasa murid kita seperti itu, karena tidak mau lagi dihukum, ya mengerjakan itu guys dengan sangat teliti dan rapi. Karena tidak mau jadi dihukum, datangi dengan cepat, atau tidak mau dihukum melakukan hal-hal yang baik. Nah ternyata menurut Jan Gosen itu adalah tingkat motivasi terendah. Itu motivasi terendah dari dasar motivasi perilaku manusia. Dia berpikir apa yang terjadi kalau saya tidak lakukan ini. Jadi itu pertanyaannya, kalau dia motivasi terendah apa yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Nah, misalkan ada orang yang mau melakukan sesuatu karena mau dapat hadiah, mau dapat imbalan, mau dapat sesuatu yang baik atau benefit yang baik. Nah, itu sebenarnya satu level di atasnya yang tadi, yang menghindari hukuman. Siapa tahu murid mau kak belajar bersungguh-sungguh supaya dapat sepeda baru dari bapakku atau mamaku. Nah, jadi itu dia berada di middle, dia berada di tengah-tengah motivasi perilaku manusia yang dia pikirkan apa yang saya dapatkan kalau saya melakukan ini. Kalau tadi apa yang kalau ini apa yang dia dapatkan. Kemudian yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini tingkat motivasi tertinggi pada manusia. Kenapa? Tidak ada dorongan, sama seperti yang saya bilang tadi, tidak ada paksaan, tidak ada faktor eksternal, melainkan faktor internal, menyadari bahwa mereka akan melakukan sesuatu bukan karena hukuman ataupun imbalan. Jadi dia akan bertanya pada dirinya, akan menjadi orang yang seperti apa kalau saya tidak melakukan ini, akan menjadi orang seperti apa kalau saya melakukan ini. Jadi dia kembalikan konsekuensinya ke dirinya sendiri, seperti itu. Next Kak. Selanjutnya, oke, saya butuh respon ini dari teman-teman. Semoga bisa memberi respon yang baik. Jadi hukuman dan konsekuensi. Ada 6 kasus di atas. Yang pertama itu kita menebak dia termasuk hukuman atau konsekuensi. Jadi yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Dia hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Terakhir, mana ini sebenarnya berat Kak baca. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Next Kak. Nah, ini dia hasilnya. Jadi ini termasuk hukuman. Yang kedua, membersihkan coretan itu konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan itu konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat itu konsekuensi. Berjemur hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up itu hukuman. Jadi mungkin Bapak Ibu ilmu baru lagi sudah bisa membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Ya, kalau hukuman dan konsekuensi itu lebih memperatkan pada bagaimana relevansi antara pelanggaran anak-anak terhadap efek yang akan dikasih. Jadi jangan tidak ada relevansinya antara apa yang dilakukan anak-anak dengan apa yang kita lakukan. Jadi memang itu kalau misalkan lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat, ya itu termasuk hukuman. Jadi hukuman itu bukan bentuk fisik saja, bisa bentuk verbal juga. Jadi sudah bisa membedakan Bapak Ibu mungkin yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Next Kak. Oke, jadi ini pembedaannya atau secara garis besar bagaimana perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, kalau hukuman dia bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah dari pihak guru. Nah, jadi kadang mungkin kalau menghukum anak-anak, dipanggil anak-anak, kau terlambat tuh, bersihkan mesin. Nah, itu sebenarnya anak-anak, ya sebenarnya efek jerahnya mungkin dapat, tapi ke faktor internalnya anak-anak itu kurang bagus, ke psikologisnya seperti itu. Kalau konsekuensi sudah terencana atau disepakati, jadi boleh melakukan konsekuensi kalau dia sudah disepakati antara kedua belah pihak, artinya ada tertulis di tata tertib. Misalkan saat datang terlambat apa konsekuensinya, di saat tidak berseragam rapi apa konsekuensinya, dan seterusnya. Kemudian murid hanya menerima tanpa melalui kesepakatan kalau dia hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, umumnya konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi ada memang tertulis dan terdata apa pelanggarannya, apa konsekuensinya. Kemudian murid merasa disakiti dan merasa tidak nyaman terjadi dalam jangka waktu panjang. Jadi ini berpengaruh pada psikologis anak-anak Bapak Ibu. Kalau terus berulang dilakukan, ini akan mengurangi kepercayaan dirinya anak-anak.
Kemudian merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek kalau dia konsekuensi karena tahu konsekuensinya. Kemudian murid akan membenci peraturan kalau itu berbentuk hukuman karena akan merasa tersakiti secara fisik maupun secara verbal atau psikisnya. Kemudian konsekuensi murid akan menghormati peraturan. Yang terakhir dampak pada murid merasa bersalah, rendah diri dan mengasihkan diri. Kalau konsekuensi kehilangan hak, waktu jeda seorang diri penahanan. Jadi ada waktu jedanya, artinya mau sendiri dulu baru kembali ke pemikiran yang bagus. Nah, lanjut. Selanjutnya penghargaan. Nah, ini penghargaan menurut Alfikon. Jadi secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Akan tetapi penghargaan yang nilainya sama dengan hukuman, artinya dihukum oleh penghargaan. Jadi ada penghargaan yang nilainya sama dengan penghukuman. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Kalau jangka pendeknya mungkin penghargaan itu akan efektif. Anak-anak dipuja-puji, diberi mungkin imbalan, itu jangka pendeknya mungkin akan efektif. Tapi jangka panjangnya yakin dan percaya anak-anak akan bergantung pada hal itu. Jadi itu sama halnya dengan dihukum oleh penghargaan karena tidak memperbaiki psikologisnya anak-anak. Kemudian yang kedua, penghargaan tidak efektif. Sama halnya dengan yang jangka pendek dan jangka panjang. Dia bersifat efektif di jangka pendek tapi tidak bersifat efektif di jangka panjang. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah ini penting sekali sebenarnya. Kalau dalam satu kelas, masuk ke kelas, jangan puji anak-anak di depannya teman-temannya. Ini maksudnya. Kak, ya kan biasa toh, masuk di kelasnya anak-anak, terus dipuji-puji misalkan si A, nah ada si B si mencalinge. Nah, bilang itu si B, dia jadi puji, nah saya begitu tonjang. Bagaimana itu? Nah ini akan membawa pada si A dan si B ini baku bombek nih, merusak nih hubungannya, jiwa sosialnya akan tidak tertata nih. Ada nih kesenjangan sosial antara si A dan si B. Nah kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa menurunkan kualitas? Saya perangkap saja, menurunkan kreativitas dan menurunkan ketepatan. Jadi itu ada 3. Kenapa? Karena orang yang mendapatkan penghargaan secara terus-menerus, baik berupa imbalan ataupun penghargaan pujian-pujian, itu akan menurunkan kualitasnya itu sendiri. Kenapa? Dia tidak bisa berpikir jernih saat melakukan sesuatu. Yang dia pikir imbalan ada. Yang penting ada imbalan. Itu tergantung pada mereka. Dan itu imbasnya akan membuat seseorang menjadi tidak mandiri, tidak kreatif, tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Jadi itu penghargaan yang nilainya sama dengan hukuman. Yang terakhir penghargaan menghukum ini yang dimaksud Bapak Ibu. Jadi penghargaan itu menghukum anak-anak kalau dilakukan secara terus-menerus. Nah ada kemarin yang saya sempat melakukan diseminasi daring kemarin, ada yang bertanya, penghargaan itu bisakah berupa tepuk tangan? Apakah itu efektif atau tidak? Kalau saya jawabnya bisa, asalkan tepuk tangannya jangan sampai 30 menit. Ya, jadi tepuk tangan dengan durasi yang pendek itu memberikan aplaus kepada anak-anak itu boleh dilakukan. Itu juga memacu anak-anak untuk membuat berkreativitas yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, restitusi. Nah ini kata restitusi sering disebut-sebut, tapi mungkin ada beberapa teman yang baru tahu restitusi itu seperti apa. Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi artinya restitusi itu kalau ada anak-anak melakukan kesalahan, kita restitusi, dia akan produknya itu bukan anak-anak merasa bersalah, bukan produknya anak-anak merasa rendah diri, tapi justru akan menguatkan karakternya anak-anak. Kenapa? Karena dalam restitusi itu menuntun dan bukan menawarkan. Jadi kita menuntun anak-anak mendapat solusi dari masalah yang dilakukan. Jadi bukan kita yang menawarkan, bukan kita yang kasih solusi. Seperti itu. Jadi ada beberapa restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Jadi dengan restitusi itu Bapak Ibu bukan ada perasaan saling mengecilkan, tidak. Perasaan saling mengecewakan, tidak. Jadi di restitusi itu betul-betul memperbaiki hubungan karena dilakukan dengan tanpa paksaan, tanpa dorongan dari siapapun, tapi kolaborasi antara yang pembuat masalah dan
fasilitatornya untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan, ini yang saya bilang tadi. Jadi dia tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi bukan kacamata yang pakai anak-anak, tapi dia pakai sendiri apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka inginkan. Jadi misalkan anak-anak datang terlambat ke sekolah, bukan misalkan kita yang menawarkan, mau ke pungut sampah, mau bersihkan WC. Tidak seperti itu. Restitusi konsepnya, kalau anak-anak terlambat, apa yang mau kau lakukan untuk memperbaiki keyakinan atau nilai kebajikan yang sudah kita sepakati. Seperti itu. Jadi anak-anak lebih melihat ke dalam dirinya, oh seperti ini mungkin bagus yang kau lakukan. Haruskah menyetel alarm lebih cepat? Haruskah lebih cepat dari biasanya siap-siap ke sekolah dan seterusnya. Tidak boleh kak begadang tengah malam dan seterusnya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, karena ini tadi bisa memperbaiki hubungan dan seterusnya. Restitusi fokus pada solusi. Jadi restitusi itu bukan saling menyalahkan. Jadi dia fokus pada solusi. Kemudian restitusi itu menguatkan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang kita tuju dalam restitusi itu bagaimana menguatkan karakter anak, bukan merendahkan atau menjustifikasi atau mengintimidasi. Seperti itu. Oke, jadi ini materi terakhir dari saya. 5 posisi kontrol. Ini yang kemarin kita bahas dalam seri rapat minggu lalu kayaknya. 5 posisi kontrol itu, yang pertama, apakah kita berada di posisi penghukum? Yang kedua, apakah kita berada di posisi pembuat merasa bersalah? Kemudian yang ketiga, apakah kita berada di posisi teman? Kemudian pemantau dan manajer. Yang pertama, posisi penghukum itu identik dengan bahasa tubuh dan kata-kata yang menghardik, menunjuk-nunjuk, tinggi, intonasi yang tinggi. Kemudian dampaknya itu akan berpengaruh pada anak-anak yang merasa bersalah dan merasa rendah diri. Itu dampaknya. Kemudian yang kedua, bagaimana posisi pembuat merasa bersalah? Sama, tidak jauh beda dengan menghukum. Jadi pembuat merasa bersalah itu kadang halus dibilang tapi menusuk. Misalkan ada anak-anak, tidak mau kerja tugasmu nak. Tidak ibu, iya bagusnya nilaimu di absen. Padahal itu tidak ada nilainya. Bagusnya nilaimu di absen, bagus sekali di koleksi itu nilaimu, apalagi itu nilai-nilai ujianmu yang merah semua tintanya. Nah, jadi itu membuat anak-anak dampaknya. Jadi dia itu kalau membuat merasa bersalah, suaranya datar, cenderung tenang, tapi kata-katanya menusuk. Dampaknya itu sama dengan penghukum, berpengaruh pada psikologisnya anak-anak. Anak-anak merasa bersalah, kemudian tidak mandiri, juga mematikan kreativitas anak-anak. Kemudian yang ketiga, teman. Nah ini teman mungkin akrab lagi. Banyak mungkin dari kalangan kita yang biasa mengajak anak-anak berbicara bersenda gurau, malah ramah cara tak bicara, tidak ada kata-kata intonasi yang tinggi. Itu identiknya teman. Tapi dampaknya dia akan bergantung sama orang ini yang teman. Tidak bisa mandiri juga. Tidak bisa kalau tidak ada soulmate-nya. Tidak bisa kalau bukan itu gurunya. Jadi seperti itu. Yang terakhir, pemantau. Nah, satu hal lagi paling kalau di teman, jangan sampai di posisi kontrol teman ini tidak ada sekat antara guru dan teman. Itu sangat penting. Jangan sampai siswa juga yang bilang, halo pak, Padi. Ya begitu, seperti itu. Jadi artinya tetap mengutamakan tata krama dan kesopanan. Yang keempat itu pemantau. Pemantau itu ada data-data. Misalkan si A datang terlambat, ini guru yang pemantau ini nggak tahu itu A terlambat terakhir tanggal berapa, jam berapa. Itu pemantau, nggak tahu semua, ada datanya. Kira yang paling cocok ini Bu Umi, data-datanya. Misalkan Ibu minta kata semua Ibu minta tanggal berapa, data jam berapa, jam berapa, tidak masuk. Coba makin tanya ini. Data semua, ada menton datanya lengkap. Kemudian yang terakhir manajer. Nah ini kami di pendidikan guru penggerak itu, ini adalah posisi yang paling ideal bagi guru. Kenapa? Di posisi manajer ini, yang pertama suaranya tenang, tidak dengan intonasi tinggi, ramah. Kemudian dampaknya itu akan menguatkan karakter anak. Jadi maksudnya itu tidak ada paksaan di dalamnya, tidak ada yang keempat ini di dalamnya.
Dia itu merupakan posisi kontrol yang baik dalam menyelesaikan masalah. Karena anak-anak yang membuat masalah kita bukan menawari, tapi menuntutnya mencari solusi apa yang dilakukan supaya berubah. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin di slide terakhir jangan bisa kasih nonton mungkin. Next Kak. Mau dikasih nonton ya, Bi? Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang mana kita menebak lagi di sesi terakhir saya. 5 posisi kontrol tadi itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman pemantau atau manajer. Jadi ini kasusnya Bapak Ibu, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara, jadi tidak pakai topi, tidak pakai dasi, tidak, ya ada yang tidak lengkap saja. Nah, kasus yang pertama, guru mengatakan seperti ini pada murid tersebut, hormat pada bendera selama 1 jam. Kira-kira itu dia di posisi kontrol yang mana? Dia menghukum, membuat merasa bersalah, pemantau, teman atau manajer? Penghukum. Mari kita lihat. Next. Nah, dia penghukum. Jadi sudah bisa diprediksi dari redaksinya, kalau hormat pada bendera selama 1 jam berarti itu dia penghukum. Yang kedua, masih sama kasusnya, guru mengatakan seperti ini, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Membuat merasa bersalah. Next Kak. Ya, jadi dia membuat merasa bersalah. Jadi nasuri anak-anak, tuntun anak-anak untuk menyesal asal terkait tindakan yang dilakukan. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak atau ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Dia posisi kontrol yang seperti apa? Berbicara akrab seperti itu, otomatis dia teman, betul. Lanjut Kak. Kemudian yang keempat, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Dia posisi kontrol yang mana? Pemantau. Coba Kak. Nah, dia pemantau. Kenapa? Bedanya dengan restitusi atau manajer sebentar Bapak Ibu adalah dia menawarkan solusi. Dia langsung suruh anak-anak pergi beli atribut. Tidak tahu itu ada uangnya tanah atau tidak. Belum tahu itu Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Yang terakhir, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dia berada di posisi kontrol yang mana? Ya, otomatis manajer itu yang paling ideal. Jadi tidak menawarkan solusi, dia menanyakan kesalahan tapi dia tidak menawarkan solusi. Seperti itu. Mungkin ada sedikit video yang bisa menggambarkan, ada sedikit video yang bisa menggambarkan bagaimana 5 posisi kontrol itu diilustrasikan dalam jadi ini 5 posisi kontrol yang bisa membedakan dalam hal ilustrasi. Sedang mencari pelanggan. Koneksi Bluetooth berhasil. Jadi ini video pembelajaran yang dimana bisa dibedakan yang mana posisi kontrol yang kelima tersebut. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer.
Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? ma- Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya Mas, berbicara biasanya kalau dengan posisi nada apa itu tinggi, senyum-senyum menghati, sendiri. menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Aduh, gimana ini? Maaf Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Lagi ya sayang.
demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dominan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Umi. Itu postingnya. Saya duduk. Dia begitu. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren belum mengetahui di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Anak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya.
Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang Ya, jadi itu tadi gambaran 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi semoga Bapak Ibu sudah bisa membedakan yang mana itu posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Jadi manajer itu menuntun pada identitas berhasil anak-anak dan akan membuat karakter anak lebih kuat dan lebih percaya diri dalam menyelesaikan masalah. Oke, mungkin itu materi dari saya. Jadi tugas kita sebagai seorang guru itu adalah menuntun, bukan memaksa. Ya, jadi tugas kita hanya menuntun, bukan memaksa. Sesungguhnya memerdekakan murid itu adalah menjadi orang yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi lingkungan, dan bagi bangsa dan negara. Mungkin cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Ibu Irayanti. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu MC. Baik, pemaparan yang luar biasa dari Ibu Desi Rukmana Fatma mengenai yang terakhir 5 posisi kontrol guru. Mengingat berubah kurikulum maka berubah pula cara perlakuan kita ke peserta didik. Saya kasih satu contoh kasus. Mendapati peserta didik main domino di kelas. Jika kurikulum KTSP maka perlakuannya yaitu langsung mengambil dominonya dan memusnahkannya. Kasus yang sama di kurikulum K13 itu mengambil domino tanpa memusnahkannya. Dan di kurikulum Merdeka jika mendapati kasus seperti itu maka guru ikut bermain domino sambil bertanya kepada peserta didik, domino itu jika dikaitkan dengan mata pelajaran dia masuk mata pelajaran apa dan apa manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Seperti itu mungkin gambaran yang lebih jelas mengenai masalah yang dihadapi oleh peserta didik kita. Baik, untuk di sesi terakhir ini Bapak Ibu, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu apabila ada pertanyaan terkait dengan materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, hukuman dan konsekuensi, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, 5 kebutuhan manusia, dan segitiga restitusi. Silakan untuk penanya kedua, silakan Pak Adi. Ibu Hasba sama Ibu Mega, kita buka sesi kedua sebentar. Izin Bapak Ibu, saya ingin bercerita sedikit bercerita tentang yang bisa jadi menjadi kasus atau permasalahan yang ada di kelas atau di sekolah. Jadi begini, semisal Doni adalah siswa yang paling cerdas atau rajin di sekolah atau di kelas misalnya, dan anggaplah bahwa Anto siswa yang bandel dan sering berbuat kesalahan-kesalahan di kelas, yang kemudian pada saat jam mata pelajaran dia berada di kelas bersama dengan Doni. Kebetulan pada saat itu Anto sedang merokok, cuman pada waktu itu dia mau mengikat tali sepatunya. Kemudian dia minta tolong ke Doni, pegangkan rokokku dulu Doni. Dan kemudian terjadi masalah di sini ketika guru pas masuk ke dalam kelas dan melihat Doni yang pegang rokok. Nah, kita ini sebagai guru tahu bahwa Doni ini orangnya tidak begini.
Jadi yang menjadi pertanyaan atau solusi yang saya minta, mungkin apakah ini menjadi keyakinan kelas atau segitiga restitusi. Jadi saya mohon diberikan solusi bagaimana kira-kira apa yang kita jadikan untuk menjadi sebuah solusi permasalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, telah masuk 2 pertanyaan. Ini mengenai Doni dan Anto. Doni siswa yang cerdas, Anto merokok pada saat menunduk. Minta tolong, Doni pegangkan rokok saya. Ternyata yang didapati pegang rokok adalah Doni. Ya, untuk pertanyaan ini saya berikan kepada Ibu Desi. Silakan, Bu. Ya, terima kasih atas kesempatannya Ibu Rismawati. Memang ini Anto dari dulu tidak berubah nih. Begitu terus. Sudah terlambat merokok lagi. Jadi memang ini Anto betul-betul daftar pencarian orang ini. Kalau kasusnya seperti itu Pak Adi, yang pertama yang harus kita tahu itu ilmunya dulu. Jadi ilmu dari bagaimana disiplin positif, nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas atau sekolah, itu yang harus kita tahu dulu. Kemudian yang paling penting itu 5 posisi kontrol yang saya bawakan tadi. Jadi harus kita dulu itu ilmunya. Karena kenapa? Kalau tidak kita tahu ilmunya, nihil kita bisa lakukan segitiga restitusi. Karena segitiga restitusi itu berasal dari nilai kebajikan dan nilai-nilai keyakinan yang kita bentuk. Nah, kalau misalkan seperti ini tidak mungkin juga langsung disuruh push up itu doang, mungkin Pak Didi? Atau langsung disuruh push up? Itu yang saya Ya. ketika kita ini merasa bahwa Doni ini Ya, oke. Nah, itu nih Pak. Setelah mengetahui ilmunya, berarti yang harus Bapak ketahui sebelum menjustifikasi Doni, kasihan korban dari Anto, harus segitiga restitusi dulu. Harus kita tanya-tanya sebelum disuruh push up. Jadi harus kita tahu dulu siapa rokok, dari mana kau beli, bagaimana bisa berada di tanganmu, dan nilai kebajikan apa yang tidak sesuai dengan perilakumu. Dan yang terakhir, bagaimana caramu merubahnya, itu Anto. Nah, jadi posisi manajer betul-betul ideal dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada di sekolah, termasuk masalah murid yang paling utama. Seperti itu mungkin Pak Adi. Tapi kalau misal Anto menyangkal, bukan saya Bu, iya itu gila dipegang rokoknya. Artinya cocok nih, segitiga restitusi itu begitu penjajakan kasus, tapi tidak boleh menawarkan solusi kepada anak-anak. Harus dia tahu, jangan juga interogasi secara bersamaan, tidak boleh, harus terpisah Pak. Jadi restitusi Anto yang bersamaan restitusi Kidoni. Pasti baku tuduh-tuduh, karena takut sama kita, karena siapa tahu penghukum kita. Ya. Nah, makanya perbaiki kita menjadi posisi manajer supaya anak tidak takut sama kita. Bukan takut Pak, tapi segan. Nah, seperti itu. Mungkin solusinya Pak Adi seperti itu. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Ibu Rismawati. Bagaimana penanya? Aman. Oke, aman. Oke, sebelum lanjut ke sesi kedua merupakan sesi akhir dengan 2 penanya. Kita kembali dulu bahwa dari tadi guru itu selalu di posisi kontrol, baik untuk mengontrol siswa. Kita berkelakar sedikit Bapak Ibu ya. Di sini saya punya catatan mengenai diagnosis sakitnya pendidik atau guru. Ya, Ibu Bapak bisa menilai kita sebenarnya ini masuk di sakit apa? Ya, yang pertama kusta. Kusta itu kurang strategi. Yang kedua kurang persiapan. Yang ketiga demam, ditanya emosi malah menyalahkan murid. Yang keempat THT, tukang hitung transport. Selanjutnya hipertensi, hirup persoalan sertifikasi. Seperti saya dijadwal sama Ibu Tati ketemu di rumahnya jam 2. Ini persoalan sertifikasi. Ini sudah jam 1. Kudis, kurang disiplin.
Oh iya kali. Jadi kita mengenali saja penyakitnya Bapak Ibu ya, tidak usah menjelaskan. Kurang persiapan. Asma ini asal masuk. Yang kedelapan Bapak Ibu, asam urat, asal mengajar kurang akurat. Nomor 9 itu Bapak Ibu ada stroke. Stroke itu suka terlambat, rupanya memang kebiasaan. Ini supaya tidak bosan ya, saya sukanya kasih ice breaking. 10 batuk. Apa itu batuk? Banyak alasan tidak masuk. Dan yang terakhir, ini mungkin jarang-jarang ya, mabok. Mabok itu mau bekerja tapi hanya untuk kepala sekolah. Baik Ibu. Sekarang kita lanjut ke sesi kedua. Sesi kedua dibatasi hanya 2 penanya saja Bapak Ibu, mengingat waktu saya ini terbatas. Oke, yang pertama Ibu Fan, ada tadi Ibu Haspa dulu. Iya, baru Bu Fan. Bu Mega berada di dekat. Oke, Haspa dulu. Silakan Bu. Lakukan di sini itu pemantau. Tetapi yang paling sering di sini adalah pembuat merasa bersalah, kemudian teman. Apakah ini saya selaku wali kelas, apakah 5 posisi kontrol ini yang pertama hanya penghukum, apakah masih bisa saya lakukan atau tidak? Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah, karena kita ini sebagai wali kelas biasanya ada di posisi itu. Saya kira itu yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Baik, saya serahkan kepada pemateri. Pertanyaannya Bu Haspa, apakah masih bisa ini Bu Haspa melakukan sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah? Karena terkadang ada anak yang seperti itu baru bisa sadar. Oke. Iya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Haspa. Kayaknya ini sesi curhat wali kelas. Iya, memang seperti itu. Pasti beda-beda perlakuan tiap anak. Kamu ini harus dikasih begini, harus beda. Kadang dia juga lepas kontrol. Biasanya itu siswa dilihat di karakternya bilang lagi kayak mau dikasih begini ini. Ya, memang seperti itu. Sebenarnya tidak ada yang salah dari kelima itu, cuma tujuannya berbeda. Kenapa? Kalau misalkan penghukum dan pembuat merasa bersalah, tidak ada juga yang melarang. Cuman Bu, tujuannya itu akan menimbulkan identitas gagal pada anak. Jadi tidak ideal dilakukan untuk membentuk karakter anak-anak, apalagi menguatkan karakter anak. Jadi mungkin efeknya kalau dihukum atau dimarahi berubah di situ. Tapi besok-besoknya tidak mungkin jangka panjangnya itu tidak berhasil kalau ada di posisi kontrol penghukum dan membuat merasa bersalah. Imbasnya akan ke murid itu sendiri. Yang pertama merasa bersalah nih kasihan, yang kedua akan melakukan menarik diri nih, dan yang paling penting itu tidak ada karakter yang kuat dalam artian ke karakter yang positif. Jadi anak-anak selalu merasa dirinya itu gagal nih. Setiap dihukum, saya bisa dihukum, seperti itu. Jadi saran saya ada baiknya bukan tidak boleh, tapi hindari posisi kontrol, penghukum dan pembuat merasa bersalah. Coba kita pelajari bagaimana menerapkan posisi manajer dalam lingkungan sekolah. Mungkin seperti itu Ibu Haspa. Baik, penjelasannya begitu padat, jelas namun bisa dipahami. Sebagai moderator saya mungkin bisa tambahkan sedikit bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan apabila kita belum paham hukumnya maka itu tidak dikenakan dosa. Namun segala sesuatu yang kita kerjakan sudah tahu ilmunya dan kita mau melaksanakan maka berdosalah kita. Itu mungkin inspirasi dari masalah yang dihadapi dari Bu Haspa.
Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir di acara diseminasi rekan sejawat kita. Atas nama Ibu Desi Rukmana Fatma dan Ibu Irayanti dalam rangka sebagai tugas pemenuhan tugas di LMS pada kegiatan calon guru penggerak angkatan 9. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.